wabarakatuh. Nama saya adalah Laura Fitriania Risma. Di sini saya akan membahas pemahaman tentang sistem hukum bisnis di Indonesia. Sebelumnya, apa sih definisi hukum itu? Setiap orang mendefinisikan hukum itu dengan beda-beda, tergantung dengan cara pandang mereka. Definisi hukum menurut saya adalah norma aturan yang bersifat memaksa dan mengikat yang dibuat oleh badan resmi yang mempunyai sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Selanjutnya, tujuan hukum adalah untuk mengatur segala kegiatan yang ada dalam masyarakat agar berjalan dengan baik, damai, dan adil. Hukum sendiri mempunyai banyak klasifikasi. Yang pertama dari isinya. Klasifikasi hukum dilihat dari isinya ada dua. Yang pertama hukum privat, yang kedua adalah hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain, tetapi menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum dagang atau bisnis. Hukum perdata, contohnya hukum warisan, perencanaan nama baik, dan lain-lain. Yang kedua, hukum dagang atau bisnis, contohnya kontrak bisnis, jual beli. Selanjutnya adalah hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya dan hubungan antara negara dengan warga negara. Meliputi hukum pidana, contohnya pembunuhan, korupsi, pencurian. Kedua, hukum administrasi, contohnya aturan tentang pembentukan badan usaha, komisi pemerintahan. Ketiga, hukum tata negara, contohnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Keempat, hukum internasional, contohnya hukum internasional HAM, hukum kesejahteraan terhadap manusia. Selanjutnya adalah definisi hukum bisnis. Setelah tahu secara umum arti dari hukum itu sendiri, sekarang adalah definisi hukum bisnis. Bisnis artinya adalah kegiatan usaha, sedangkan hukum bisnis adalah peraturan yang mengatur semua kegiatan usaha agar tercipta perekonomian yang tertib dan lancar. Sekarang klasifikasi hukum bisnis ada 3: jasa, industri, perdagangan. Yang pertama, kegiatan perdagangan, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya penjual baju, pedagang bakso, pedagang sayuran, dan lain-lain. Kedua, kegiatan industri, kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang bernilai jual tepat guna. Contohnya pabrik sepatu, terus garmen, pabrik kerupuk, dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan jasa, kegiatan yang menyediakan jasa. Contohnya Gojek, jasa supir, jasa pijat. Nah, sekarang adalah sumber hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dibuat oleh badan tertentu yang bersifat mengikat. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan ini adalah adanya kebiasaan yang tetap dan berulang dalam jangka waktu panjang. Dan apabila dilanggar, yang melanggar akan mendapat akibat dari hukum tersebut. Yang ketiga adalah jurisprudensi, putusan peradilan yang dulu
dan sekarang dijadikan sebagai landasan hukum hakim untuk memutuskan suatu masalah yang sama. Yang keempat, perjanjian. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih mengenai suatu hal. Yang kelima adalah traktat, yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih. Traktat sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, bilateral, dan kedua adalah multilateral. Bilateral adalah perjanjian antara dua negara. Contohnya, batas negara Indonesia dengan negara Malaysia. Yang kedua adalah multilateral, yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih. Contohnya, pembentukan ASEAN. Dan yang selanjutnya adalah hukum bisnis. Hukum bisnis dibagi menjadi 3. KUHD, peraturan perundang-undangan lain di bidang bisnis. KUH bersifat umum, KUHD bersifat mengerucut. Peraturan perundang-undangan lain di bidang bisnis itu khusus. Jadi, jika ada peraturan yang lebih khusus, maka dalam pembentukan badan bisnis lebih baik menggunakan peraturan perundang-undangan lain di bidang bisnis, karena itu sudah pasti dan bersifat khusus. Selanjutnya adalah objek dan subjek hukum. Subjek hukum, segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum, meliputi manusia dan badan usaha berbentuk hukum. Yang kedua, objek hukum, segala sesuatu yang berguna menjadi perhubungan hukum, meliputi segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya adalah klasifikasi hukum. Ada 2. Benda tetap dan benda tidak tetap. Benda tetap contohnya tanah, gedung. Benda tidak tetap dibagi menjadi 2. Benda bergerak yang tidak berwujud. Benda bergerak contohnya mobil, motor. Benda bergerak tidak berwujud contohnya hak cipta, sertifikat, dan masih banyak lagi. Akibat hukum benda. Yang pertama adalah kedudukan berkuasa atau beside. Dalam benda tetap, diakuinya kepemilikan apabila ada bukti. Sedangkan dalam benda tidak tetap, kepemilikannya secara otomatis. Yang kedua, penyerahan atau leavering. Dalam benda tetap terdapat pendaftaran atas nama benda tersebut, sedangkan dalam benda tidak tetap, penyerahan secara fisik dari tangan ke tangan. 3. Pembebanan sebagai benda jaminan utang. Dalam benda tetap, pembebanan dilakukan secara hipotik, sedangkan dalam benda tidak tetap, pembebanan dilakukan dengan gadai. Yang keempat, daluarsa atau daring. Dalam benda tetap ada daluarsanya, sedangkan dalam benda tidak tetap tidak ada daluarsa. Oke, selanjutnya adalah badan usaha. Di sini saya akan mencontohkan badan usaha yang berstatus tidak berbadan hukum, yaitu perusahaan perdagangan. Oke, saya akan mendirikan suatu badan usaha yang berstatus tidak berbadan hukum, yaitu perusahaan perdagangan atau lebih dikenal dengan sebutan UD. UD saya beri nama UD Laura Makmur Sejahtera. Karena ini adalah UD, maka sebelumnya saya sudah menyiapkan modal sebesar 500 juta untuk proses pendirian UD yang akan saya buat ini.
Dengan mendirikan ini, UD saya akan bergerak di bidang perdagangan. Di sini saya akan menjual berbagai macam jenis produk tas dan jam tangan di beberapa brand terkenal di Indonesia. Sebelum ke tahap selanjutnya, saya akan mencari terlebih dahulu apa sih dasar hukum dari UD tersebut. Nah, setelah saya ketahui, ternyata dasar hukum dari pendirian UD adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan minimal modal 50 juta rupiah dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang membahas tentang koperasi. Selanjutnya, setelah tahu dasar hukum, kemudian saya merencanakan pendiriannya dengan cara yang pertama, saya datang ke kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengajukan permohonan izin usaha yang akan saya dirikan dengan membawa surat domisili dari kelurahan tempat saya tinggal. Saya juga mengajukan surat izin tempat usaha untuk memperoleh SIUP. Dalam usaha saya ini, saya bertanggung jawab penuh sekaligus sebagai pemilik dan pengurus usaha yang saya dirikan secara pribadi. Dalam usaha ini tidak ada campur tangan sama sekali dari pihak ketiga. Dalam usaha ini, saya bebas mengurus sendiri usaha saya. Tidak ada ketentuan hukum yang harus saya laksanakan mengenai kepengurusan usaha saya ini. Jika saya ingin menutup atau membubarkan usaha perdagangan saya akan datang ke kantor dinas terkait dengan membawa akta pendirian UD, NPWP Badan UD, KTP, dan NPWP pribadi saya. Maka setelah diproses, usaha perdagangan saya secara resmi ditutup atau dibubarkan dengan adanya bukti didapatkannya akta pembubaran, pencabutan NPWP UD, dan pencabutan NIB OSS. Itu adalah contoh singkat dari pembuatan suatu badan usaha yang berstatus tidak berbadan hukum yang saya ambilkan dari UD atau usaha perdagangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.